Halo sobat mantap yang baik budi dan baik hatinya. Selamat datang kembali di Mantap Punya, yang akan selalu menemani sobat di kala santuy maupun di kala yang tidak santuy. Nah, alur film kali ini akan berkisah tentang seorang anak kecil dilatih untuk menjadi mesin pembunuh untuk membalaskan dendam suatu dinasti keji di masa lalu. Dan guru yang melatihnya bukan main-main. Dia dilatih oleh The Mad Dog Kang Yayan Ruhian yang tidak diragukan lagi ilmu bela dirinya. Dan inilah Boy Keyword. Pada zaman dahulu, di sebuah kota antah berantah, para penguasa memiliki tradisi unik yang dikenal dengan sebutan The Calling. Tak seperti tradisi atau seremonial pada umumnya, The Calling merupakan ajang bagi penguasa untuk menunjuk beberapa rakyatnya secara random dan mengeksekusi mereka secara brutal. Adalah Hilda van der Kooi, sosok petinggi yang menggagas terbentuknya The Calling sekaligus menjadi eksekutor langsung dalam acara tersebut. Mirisnya, aksi pembunuhan yang dilakukan di hadapan banyak orang itu ternyata tidak hanya ditujukan untuk kepuasan Hilda saja, akan tetapi juga menjadi cara bagi para penguasa untuk menakut-nakuti rakyatnya sendiri. Melalui The Calling, Hilda dan para penguasa lainnya secara tak langsung menjadi lebih ditakuti. Rakyat hanya bisa pasrah dan tak ada sedikit pun keberanian untuk melawan para penguasa di sana. Seperti saat ini, eksekusi terhadap sebuah keluarga dilakukan langsung oleh Hilda di hadapan banyak rakyat lainnya. Mirisnya, dua dari target yang akan dieksekusi ternyata masih para bocil. Kendati demikian, Hilda yang tak memiliki belas kasihan lalu dengan tega melakukan aksi gilanya yang disaksikan oleh banyak pasang mata yang ada di sana. Namun siapa sangka cuy, sosok anak laki-laki yang sempat akan dieksekusi tadi ternyata berhasil selamat. Ia diketahui tengah dirawat oleh seorang pria pedalaman yang bernama Saman, Kang Yayan Ruhian yang sangat gigih di film-film action. Di bawah asuhan pria tersebut, anak laki-laki yang diberi nama Boy itu tak hanya menjalani kehidupannya sebagai orang pedalaman saja. Ia justru mendapat pelatihan bertahan hidup dan bela diri yang diberikan langsung oleh si Saman. Dengan tubuh mungilnya, Boy yang juga menderita bisu dan tuli itu harus menjalani hari-hari berat dengan terus berlatih. Agaknya ia tak hanya dilatih untuk menjalani hidup yang keras di masa depannya, melainkan Saman juga nampak memiliki tujuan lain, yakni menjadikan Boy sebagai assassin terbaik pada saatnya nanti. Dalam menjalani hari-harinya, Boy dan Saman juga sesekali pergi ke kota untuk berdagang, sekaligus juga berbelanja kebutuhan lain yang tak mereka jumpai di hutan. Namun dalam menjalani rutinitasnya, Boy ternyata masih kerap dibayang-bayangi oleh kenangan kelamnya bersama ibu dan adik perempuannya. Bahkan tak jarang sosok anak perempuan bernama Mina itu pun muncul dalam benak Boy. Sayangnya tak banyak memori lama yang masih tersimpan dalam ingatan Boy. Traumatis akan peristiwa The Calling agaknya telah membuat ingatan anak laki-laki itu perlahan menghilang, kecuali sosok adik kesayangannya. Tahun demi tahun pun berganti dan kini Boy telah beranjak dewasa. Namun ingatannya tentang sosok Mina masih saja membekas di benaknya. Hal itulah yang kerap membuat Saman menjadi kesal. Terlebih ingatan lama itu seringkali mengganggu fokus Boy saat berlatih. Karena alasan itulah tak jarang Saman memperingatkan Boy untuk tidak lagi mengungkit-ungkit masa lalunya. Bahkan pria itu kini tak ragu untuk mengungkapkan tujuan utamanya dalam melatih Boy, yakni menjadikan Boy sebagai mesin pembunuh yang kelak akan mengeksekusi Hilda. Suatu hari, Boy yang tengah berada di pasar tiba-tiba mendapati pengumuman tentang akan diadakannya acara The Calling. Alasan itulah yang membuat para warga di sana saling berlarian menghindari petugas yang akan membawa mereka. Beruntung bagi Boy, ia yang saat itu tengah kebingungan lalu dihampiri oleh Saman yang langsung mengajaknya bersembunyi. Dalam persembunyiannya, Boy yang masih dihantui oleh kenangan kelam saat masih kecil, seketika kembali teringat dengan sosok pria gemuk yang dulu juga sempat mendatangi keluarganya. Pria yang diketahui bernama Gideon itu ternyata merupakan bagian dari keluarga besar van der Kooi. Samanya dengan Glenn yang kali ini bertugas untuk mencatut beberapa warga di sana. Mirisnya, salah satu warga yang akan dibawa pada gelaran The Calling ternyata masih bocil. Fakta inilah yang memicu warga lainnya tak terima dengan mengolok-olok Glenn sebagai boneka suruhan Hilda. Merasa dihina oleh ucapan tersebut, Glenn yang tak terima lalu menodongkan pistolnya tepat ke arah wanita itu. Namun bukannya menghukum wanita yang telah mengolok-oloknya, Glenn malah tak sengaja melesatkan tembakannya ke arah warga lain. Alhasil keributan antara para warga dan penjaga pun terjadi di sana.
Di luar dugaan, salah satu warga yang berhasil lolos dari penjagaan sempat akan menghujamkan parang ke arah Glenn. Namun sialnya aksi itu malah gagal setelah salah satu penjaga bernama June 27 berhasil memotong tangan dari warga tersebut. Keributan pun akhirnya berakhir dengan banyak warga yang terbunuh oleh tembakan dari para penjaga. Melihat aksi pembantaian pada warga di sana, Boy yang geram akhirnya nekat ingin menemui Hilda secara langsung dan menghabisinya. Dengan mengendap masuk ke bagian mobil rombongan Glenn, Boy akhirnya berhasil masuk ke salah satu tempat yang akan menjadi lokasi diadakannya The Calling. Di tempat itulah Boy melihat beberapa anggota keluarga Van der Kooi yang mulai berkumpul. Termasuk Melanie, wanita yang merupakan istri dari Glenn itu datang dan langsung marah-marah. Pasalnya target buruan yang mereka bawa saat ini masih kurang untuk dijadikan sebagai tumbal dalam acara The Calling malam nanti. Bukannya menyadari kesalahannya, Glenn dan Gideon malah saling menyalahkan dengan argumennya satu sama lain. Namun tidak dengan Melanie yang telah terbiasa menghadapi dua pria bodoh itu lalu dengan tegas memarahi mereka dan menyuruhnya mencari 6 orang lagi untuk acara nanti malam. Di sisi lain, Boy yang terus mengawasi dari kejauhan malah teralihkan perhatiannya oleh kemunculan Mina. Lagi dan lagi sosok imajiner itu muncul dalam benak Boy. Namun kali ini Mina tak hanya sekedar muncul dan berlalu begitu saja. Melainkan ia untuk pertama kalinya bisa berbicara dan mengajak ngobrol Boy walau sesaat. Menariknya, Mina ternyata juga memberi ide pada Boy yang mana ia menyarankan kakak laki-lakinya itu untuk melakukan penyamaran agar bisa bebas bergerak di sana. Namun siapa sangka cuy, dari saran Mina itulah Boy akhirnya malah kepergok oleh Glenn dan para penjaga. Alhasil aksi pertarungan pun tak terhindarkan. Meski harus menghadapi sejumlah penjaga bersenjata lengkap, namun dengan cukup mudah Boy mampu menghabisi semua lawannya. Tak hanya itu, bantuan ternyata juga datang dari seorang warga yang kebetulan bekerja di sana. Pria yang perkenalkan dirinya sebagai Baso itu bahkan berjanji akan pertemukan Hilda nantinya, asalkan Boy mau bekerja sama dengannya menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Dengan kerjasama yang apik, Boy dan Baso akhirnya berhasil menumbangkan semua penjaga. Bahkan mereka sempat menawan Glenn yang kebetulan melintas di sana. Dari anggota Van der Kooi itulah mereka akhirnya mengetahui lokasi keberadaan Hilda. Glenn mengungkapkan bahwa wanita laknat itu sekarang tengah berada di rumah besar dan menyiapkan keperluan untuk The Calling nantinya. Konyolnya, Baso yang sempat mengancam Glenn dengan ragu malah tak sengaja menjatuhkannya. Alhasil pria itu pun meninggoy setelah kepalanya hancur tertimpa besi tersebut. Dalam upayanya, Baso membawa Boy pergi ke tempat persembunyiannya yang sekaligus menjadi markas bagi para pemberontak. Dari sinilah terungkap bahwa selama ini Baso telah dipekerjakan paksa oleh keluarga Van der Kooi sebagai pandai besi yang membuat senjata. Namun karena penindasan yang terus dialaminya, maka Baso pun diam-diam mengumpulkan sejumlah orang dengan niat yang sama, yaitu untuk melawan dinasti Van der Kooi. Di markas itulah Boy lalu dikenalkan dengan Benny yang juga merupakan pemberontak sama halnya dengan Baso. Sayangnya saat ini kubu pemberontak hanya tersisa Baso dan Benny saja. Sementara yang lainnya diketahui telah lebih dulu meninggoy di tangan para penguasa. Meski sempat hanyut dalam kesedihan, namun kali ini semangat Baso dan Benny kembali bangkit menyusul bergabungnya Boy di kubu mereka. Rencana pun mulai disusun dan tak lama kemudian mereka bertiga mulai menjalankan tugasnya masing-masing. Di rumah besar tempat Hilda berada, Boy menyamar menjadi pramusaji untuk bisa berbaur dengan orang-orang di sana. Namun seketika rencana menjadi buyar setelah Boy melihat langsung kemunculan Hilda di tempat tersebut. Dengan amarah yang memuncak, ia lalu menghabisi semua koki yang ada di dapur dan merangsek masuk ke ruang makan. Tanpa babi bu, Boy yang membekali dirinya dengan pisau daging pun langsung menggal kepala Hilda yang saat itu tengah makan malam bersama yang lainnya. Tapi di sini siapa sangka sosok yang dipenggalnya tadi ternyata bukanlah Hilda, melainkan orang suruhan yang sengaja diset agar menyerupai pemimpin dinasti Van der Kooi itu. Sama halnya dengan sosok lainnya yang berada di meja makan.
Ternyata mereka semua ini hanyalah orang-orang suruhan yang ditugaskan untuk menyamar sebagai anggota keluarga Van der Kooi. Adapun tujuan dari penyamaran tadi adalah sebagai siasat agar keluarga inti Van der Kooi tetap dalam kondisi yang aman. Atau dengan kata lain, melalui penyamaran tersebut, maka secara tak langsung dinasti penguasa itu pun bisa mengetahui kedatangan pemberontak yang ingin mengancam keselamatan mereka. Tak lama kemudian, aksi pertarungan epik pun terjadi. Kini mau tak mau, Boy harus menghadapi langsung Jun 27 yang merupakan kepala keamanan yang ada di sana. Dalam pertarungan tersebut, Boy yang sempat kewalahan malah tak sengaja membuat helm yang dikenakan Jun 27 menjadi terlepas. Alhasil terungkaplah sosok di balik helm yang ternyata adalah seorang wanita. Sialnya, fokus Boy yang sempat buyar karena kemunculan Nina lagi-lagi harus membayarnya dengan serangan dari Jun 27. Alhasil ia pun terjatuh ke lantai dasar dan menjadi pingsan. Tapi di sini menariknya, dalam kondisi tak sadarkan diri, memori lama Boy pun kembali muncul. Namun tidak seperti sebelumnya, kini bayangan lama itu muncul dengan cukup jelas. Dalam kilas balik, terlihat Boy yang saat itu sedang digantung di tengah kota dan tiba-tiba diselamatkan oleh si Saman. Ia lalu dibawa pergi oleh pria greget itu menuju ke gubuk kecilnya yang ada di tengah hutan. Anehnya, dalam memori lama itu, Boy kecil nampak mendapat tindak penyiksaan yang sangat brutal, di mana lidah kecil Boy dipotong dan telinganya ditusuk menggunakan besi yang sangat panas. Namun tak jelas siapa pelaku dari aksi keji itu, karena kemudian Boy kembali tersadar setelah ia dibangunkan paksa oleh Jun 27. Nah, saat tersadar, Jun 27 sempat meminta Boy agar segera memberitahu lokasi keberadaan Saman. Bahkan ia dan Gideon sempat berujar bahwa Boy hanya dimanfaatkan oleh Saman, di mana Boy telah sengaja dicetak untuk menjadi pemberontak demi menghancurkan dinasti Van der Kooi. Namun Boy yang tak percaya begitu saja jelas menolak untuk memberitahu keberadaan Saman. Ia agaknya tahu betul kepada siapa ia harus berpihak dan tetap pada pendiriannya untuk bisa membunuh Hilda. Secara tak terduga, Boy yang saat itu tinggal berdua dengan Gideon malah mendapat pengakuan yang sangat mengejutkan. Pria gemuk yang juga merupakan kakak dari Hilda itu ternyata mengungkapkan bahwa dirinya sudah sangat muak setelah diatur oleh adiknya sendiri. Apalagi dengan tradisi dog calling yang diakuinya sangat tak sesuai dengan nalurinya yang lembut dan tidak menyukai adanya kekerasan. Sayangnya Gideon yang cenderung penurut dan berada di bawah intervensi Hilda hanya bisa mengikuti saja kemauan adiknya itu. Dan tak sedikit pun memiliki keberanian untuk melawan adiknya sendiri. Alasan itulah yang membuat Gideon terkesan malas-malasan dan memilih untuk berada di balik layar dari gelaran The Cooling tiap tahunnya. Tak lama kemudian datanglah Melanie yang penuh amarah karena mengetahui bahwa suaminya telah meninggoy. Ia lantas meluapkan kekesalannya dengan mendandani Boy untuk dijadikan sebagai mangsa dalam acara The Calling nanti malam. Menariknya, dalam momen tersebut Melanie juga sempat mengungkapkan bahwa selama ini Hilda tak pernah sekalipun keluar dari bunkernya kecuali untuk acara The Calling. Hal itu diakuinya karena Hilda tak ingin kemunculannya diketahui oleh seseorang yang ingin membunuhnya. Tak lain dan tak bukan adalah Saman. Tak ada penjelasan dari Melanie terkait penyebab menghindarnya Hilda dari Saman. Namun yang pasti keluarga Van der Kooi tahu betul jika selama ini Saman telah berencana untuk membunuh wanita tersebut. Singkat cerita, gelaran The Calling pun akhirnya dimulai dan Boy menjadi salah satu calon korban dalam acara tersebut. Anehnya, Jun 27 yang juga bertugas menjaga keamanan sempat mengingatkan Boy kembali untuk mengungkapkan lokasi persembunyian Saman. Karena dengan begitu, maka Boy seharusnya tak perlu menjadi korban dalam acara The Calling. Apalagi jika mengingat bagaimana Saman memperalat Boy hanya sebagai bonekanya saja. Tak lama berselang, acara puncak pun dimulai dengan mendatangkan Hilda sebagai bintang utamanya. Namun ada yang janggal dalam penampilannya saat ini. Wanita tersebut nampak memiliki pandangan yang kosong layaknya orang yang terkena gangguan mental. Bahkan dalam memberikan sambutannya pun Hilda harus dituntun menggunakan teleprompter. Tak cukup sampai di situ, kejanggalan juga lagi-lagi ditunjukkan oleh Hilda. Ia yang sempat memandangi Boy malah tiba-tiba menunjukkan gelagat yang sangat aneh. Ia seketika berteriak lantang penuh ketakutan, cemas bahkan marah-marah tanpa sebab dengan sesekali mengatakan bahwa apa yang telah terjadi tak akan bisa diperbaiki. Parahnya lagi, Hilda yang mulai hilang kendali juga sempat mengacungkan pistolnya ke arah penonton.
Sontak aksi itu pun langsung memancing keributan seisi gedung. Di waktu yang sama, Gideon yang agaknya tak pernah menginginkan adanya The Cooling ternyata diam-diam menghampiri Boy dan memberikan gergaji kecil kepadanya. Tak banyak yang ia bicarakan, pria gemuk itu hanya berpesan pada Boy agar segera menunjukkan tekadnya yang selama ini sangat berambisi menghancurkan dinasti Van der Kooi. Sementara itu, Melanie yang tak ingin acara The Cooling berakhir dengan berantakan akhirnya mengambil alih acara tersebut dan memulainya seperti biasa. Kini semua penonton riuh menyambut dimulainya The Cooling. Dan tak lama kemudian pertunjukan itu pun dimulai. Di atas panggung, sejumlah algojo telah didandani rapi ala bajak laut termasuk dengan beberapa maskot yang memiliki perannya masing-masing. Usut punya usut, setting panggung dan semua algojo di sana ternyata sengaja dirancang mirip seperti tayangan iklan Frosty Fab yang ada di TV. Dengan semua tawa penonton dan alunan musik yang ceria, orang-orang tak bersalah yang ada di panggung pun harus berlarian menghindari serangan dari para algojo di sana. Di waktu yang sama, Boy yang masih berusaha melepas rantai yang mengikatnya tiba-tiba munculkan kembali sosok Mina dalam benaknya. Kali ini bocah perempuan itu muncul untuk membakar semangat Boy agar bisa menghentikan semua kekacauan di sana. Secara mengejutkan, Boy yang saat itu juga harus menghadapi serangan penjaga dengan mengesankan mampu menghajar lawannya itu dan melepaskan diri dari ikatan rantai di tangannya. Dengan cepat, Boy langsung berlari menuju ke arah panggung. Namun tanpa diduga, Melanie yang mengetahui upaya tersebut bisa dengan cepat menghalaunya dengan memanfaatkan efek kejut dari kalung listrik yang dikenakan Boy. Melanie akhirnya bisa dengan mudah menghentikannya. Sama seperti korban lainnya, nasib Boy pun kini telah berada di ujung tanduk. Ia pun mau tak mau harus menjadi korban dengan dipukul kepalanya menggunakan palu godam. Namun agaknya keberuntungan masih berpihak kepada remaja laki-laki itu. Ia yang sudah pasrah malah mendapat bantuan yang tak terduga. Maskot kambing yang siap menghantamkan palu besar ternyata adalah Baso yang sedari tadi diam-diam menyamar menggunakan kostum tersebut. Sama halnya dengan Benny yang juga diam-diam berhasil menyelinap masuk ke area pertunjukan. Alhasil pertempuran sengit pun kembali memanas di atas panggung. Awalnya pertempuran bisa dengan mudah dilakukan oleh mereka bertiga. Namun semuanya berubah setelah Boy tiba-tiba kembali melihat kemunculan Mina. Fokus yang teralihkan itu ternyata dimanfaatkan oleh Melanie dengan membidik senapannya ke arah Boy. Melihat teman yang tengah terancam, Benny dengan gagah berani melindungi Boy dengan menumbalkan tubuhnya sendiri. Alhasil pria itu pun harus meninggoy oleh tembakan Melanie. Lain halnya dengan Baso, ia yang juga sempat terkena tembakan agaknya masih sedikit beruntung. Karena tak lama kemudian, Boy berhasil menghajar Melanie tanpa ampun. Bahkan remaja laki-laki itu sampai hati menghabisi nyawa Melanie dengan cara yang brutal. Usai menghabisi semua lawannya tanpa sisa, kini Boy dan Baso kembali melakukan perburuannya pada sosok Hilda. Namun naas bagi Baso, tubuhnya yang kehabisan darah perlahan mulai lemah tak berdaya. Dan tak lama kemudian ia pun meninggoy dengan banyak luka tembak di tubuhnya. Dalam penelusurannya, Boy juga sempat mendapati Gideon yang sedang terduduk lemas dan putus asa. Ia diketahui sempat ditembak punggungnya oleh Melanie usai pertikaian di antara mereka. Menariknya, Gideon yang dari awal memang lebih berpihak pada Boy lalu memberikannya sebuah kartu yang menjadi akses agar remaja laki-laki itu bisa menemukan sosok Hilda. Nah, tak tega melihat kondisi Gideon yang tersiksa di ujung kematiannya, Boy lalu berinisiatif untuk segera mengakhiri penderitaan tersebut dengan memenggal kepala Gideon. Tak jauh dari sana, Boy akhirnya tiba di bunker yang menjadi lokasi persembunyian Hilda. Namun di luar dugaan, wanita yang selama ini menjadi target utama Boy malah datang dengan langsung memeluknya. Dengan suara yang sesungguhkan, Hilda meminta maaf kepada Boy yang diakuinya telah banyak berubah, bahkan ia pun sempat tak mengenal dengan remaja laki-laki itu. Dari sinilah akhirnya terungkap bahwa ternyata Hilda adalah ibu kandung yang sebenarnya dari Boy, bukan sosok pembunuh sebagaimana yang dikatakan oleh Salman selama ini. Dalam kilas balik, memori lama Boy perlahan memperlihatkan pengalaman kelamnya di masa lalu. Di mana kala itu, sosok yang telah merusak telinga dan lidahnya justru adalah Salman sendiri. Alamak,
bukan petugas penjaga atau malah anggota dari dinasti Van der Kooi. Tak hanya itu, kenangan lama Boy juga terus mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Kala itu, Saman bersama dengan istri dan kedua anaknya memang tengah menjadi incaran dari keluarga Van der Kooi. Bukan tanpa alasan, hal itu mereka lakukan semata karena Saman diketahui menjadi sosok yang telah membunuh ayah kandung Boy. Pria greget itu juga tercatat pernah menjadi tentara terlatih yang memang ditugaskan untuk menghabisi keluarga Van der Kooi di kala itu. Atas semua fakta tersebut, Hilda yang tak terima lantas menangkap Saman beserta istri dan kedua anaknya sebagai upaya untuk balas dendam. Namun tidak dengan tangannya sendiri, wanita itu justru meminta Boy kecil untuk mengeksekusi langsung Saman dan keluarganya. Meski sempat menolak untuk melakukannya, namun dengan dituntun oleh Hilda, alhasil istri dan kedua anak Saman akhirnya meninggal di tempat. Berbeda dengan Saman, ia yang menemukan adanya kesempatan langsung memanfaatkannya untuk kabur menyelamatkan diri. Di sisi lain, Boy kecil yang masih syok karena dipaksa untuk membunuh 3 nyawa sekaligus akhirnya berontak dan terus berlari tanpa arah. Sialnya Boy yang saat itu masih diselimuti oleh amarahnya, malah tak sadar jika dirinya sudah tersesat hingga ke tengah hutan. Di sanalah ia akhirnya bertemu dengan Saman yang menaruh dendam besar atas kematian istri dan kedua anaknya tadi. Tanpa ampun, Saman menghajar tubuh kecil Boy hingga nyaris meninggoy. Namun seketika ia terlintas ide untuk menjadikan bocah laki-laki itu sebagai alat balas dendam di kemudian hari. Sejak saat itulah doktrin mulai diberikan oleh Saman kepada Boy. Ia mencuci otak bocah laki-laki tersebut dan menghapuskan kenangan lamanya dengan menggantinya seolah Boy adalah korban kekejian Hilda. Nah, kembali ke masa sekarang, Boy yang masih belum bisa menerima fakta sesungguhnya hanya bisa terdiam sembari terus mendapati ocehan dari Hilda. Mirisnya lagi, sosok Mina yang selama ini dianggap telah lama matoy oleh si Boy ternyata malah masih hidup. Dan adik perempuannya itu merupakan sosok yang berada di balik topeng June 27. Entah apa yang ada di benak Hilda, ia yang tak mendapat banyak informasi tentang Saman malah sekarang menyuruh Mina untuk memaksa Boy mengungkap semua info yang diketahuinya. Dengan sejumlah pukulan dan tendangan yang diberikan Mina, Boy sebagai kakak yang baik hanya bisa menerima semua perlakuan kasar tersebut, bahkan dia tak sedikit pun membalasnya. Hingga kemudian perintah untuk membunuh Boy pun diberikan oleh Hilda. Uniknya saat Mina siap menghujamkan kapak ke arah Boy, remaja laki-laki itu malah mengangkat tangannya sebagai tanda perlawanan yang pernah biasa ia lakukan bersama Mina ketika masih kecil. Melihat ulah sang kakak, Mina langsung teringat kembali dengan momen kebersamaan mereka di kala dulu. Ia lalu tanpa pikir panjang membalikkan arah kapak dan menghantamkannya ke arah Hilda. Alhasil wanita itu pun meninggal seketika. Pertarungan pun tak terhindarkan. Boy dan Mina sekarang berada di pihak yang sama untuk menghabisi dinasti keluarga mereka sendiri. Dengan kerjasama yang apik, mereka akhirnya berhasil menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Namun tak lama kemudian muncul Saman yang menjadi lawan mereka berikutnya. Dengan sekuat tenaga, Boy dan Mina berusaha dengan keras menumbangkan si Saman. Namun agaknya pria greget itu bukanlah lawan yang mudah untuk mereka kalahkan. Bahkan Mina pun sempat tumbang setelah beberapa kali terkena serangan dari mantan pasukan khusus itu. Berbeda dengan Boy yang dari kecil sudah terbiasa dengan latihan keras yang diberikan Saman, ternyata mampu mengimbangi kemampuan bertarung dari pria greget itu. Meski tak sedikit luka yang berhasil diberikan oleh Saman kepadanya, namun setidaknya Boy masih bisa memberikan perlawanan pada pria itu. Bahkan dengan sisa tenaga yang dimiliki Boy pun akhirnya berhasil menghabisi nyawa Saman dengan sangat-sangat brutal. Usai menjalani pertarungan berat tadi, Boy dan Mina kini kembali bangkit dan beranjak pergi meninggalkan bunker yang sekaligus menjadi istana persembunyian Hilda selama ini. Mereka juga berjanji untuk bisa menata hidup kembali tanpa adanya intervensi atau perintah dari siapapun. Dan film pun berakhir dengan GGWP. Nah, itulah dia alur ceritanya cuy. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya.